Tiga situs rumah produksi film porno di Jakarta Selatan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia Kominfo atas permintaan langsung dari Polda Metro Jaya. Kominfo resmi memblokir tiga situs rumah produksi film porno Bosinema, Kelas Bintang, dan Toge Film pada Rabu lalu. Kini, para pelanggan situs film porno tersebut sudah tidak bisa mengakses ketiga laman yang bermuatan video dewasa. Sebelumnya, pelanggan situs porno masih dapat mengakses pada Selasa lalu, di mana setiap pelanggan harus membuat akun berbayar untuk dapat menonton 120 film beradegan dewasa. Polisi telah menangkap 5 tersangka yang terlibat pembuatan film porno di 2 lokasi yang berbeda. Lokasi penangkapan pertama di tempat pembuatan film porno di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan yang kedua di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa. Adanya kasus rumah produksi film porno ini semakin membuat Indonesia memasuki keadaan darurat pornografi. Ditambah adanya konten pornografi yang juga masih merajalela di dunia maya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. 1,2 ya? Iya, itu dari 1,2 juta kapan, ya. Dari tahun kita punya sistem ya 2016. 2016 berarti hampir 5 tahun terakhir lah. Mereka kan masuk lewat macam-macam platform ya, terutama lewat media sosial ya. Nah, jadi kita pantau terus. Nah, sistem yang dibangun di Direktorat Jenderal Aptika itu coba mendetek semua yang konten-konten negatif itu. Jadi itu udah masuk list, jadi keywords yang pornografi segala macam itu masuk list, judi online masuk list, terorisme masuk list. Nah, Anda bisa bayangkan di jagat digital itu kan ada jutaan ya, jutaan tweet misalnya gitu, jutaan posting gitu ya. Dan itu kan nggak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia untuk memelototinya setiap hari gitu. Nah, jadi kita pakai mesin yang memang sudah didesain cukup canggih, tapi juga dibantu oleh monitoring yang dibuat oleh tenaga-tenaga kita juga. Dan kita bekerjasama juga dengan platform gitu, perusahaan platform digital untuk sama-sama mengawasi nih konten-konten ini. Dan mereka kan punya community guidelines-nya juga untuk pelaporan. Jadi setiap kali ada konten negatif dilaporkan di sana. Ya, oke pemirsa, kita berangkat dari 2 kasus yang baru-baru ini juga viral di media sosial, bahkan mengagetkan publik, di mana pihak kepolisian berhasil menggerebek tempat pembuatan video porno di 3 lokasi, yakni di Jagakarsa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain itu juga pihak kepolisian ini juga berhasil menggerebek tempat di kawasan Semanggi yang dijadikan tempat pesta seks atau orgi begitu ya. 5 orang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan kabarnya terkait kasus yang tadi yang penggerebekan tempat pembuatan film porno ini, pihak kepolisian akan memanggil belasan talent atau pemain video porno, karena ini kabarnya PH ini selama kurang lebih 1 tahun sudah berhasil meraup keuntungan sampai dengan 500 juta rupiah dan memproduksi kurang lebih 120 film porno. Kita akan mendalami pada segmen ini, tapi saya sebelum berbincang dengan Ibu Yuanita selaku sosiolog, saya mau cari warga. Nah, ini ada warga, saya ganggu nih lagi mau selfie-selfie. Selamat pagi, Bapak. Izin dong Pak, ganggu waktunya sebentar boleh? Maju ke sini sedikit ya Pak. Bapak siapa ini? Taufik. Pak Taufik, maaf ya, waktunya lagi selfie-selfie, saya ganggu ya Pak ya. Sudah dengar informasi berita yang viral di mana pihak kepolisian berhasil menggagalkan 2 kasus nih ya, porno aksi, 1 yang mengenai tempat pembuatan video porno, 1 lagi pesta seks. Udah dengar belum Pak informasinya? Ya dengar, saya baca sih yang pertama tadi ya, malahan itu yang menggerebek pembuatan video porno itu ya. Nah itu gimana ya rasanya kok sekarang berani sekali. Tadi saya baca kan ternyata sutradaranya itu sudah punya pengelola situs streaming ya, dan ada ada penggunanya atau pelanggannya ya. Nah ini kan terang-terangan gitu, dan bingung ngelihatnya kalau kayak gini kan udah jelas terang-terangan gitu. Tapi sebagai warga sendiri cukup resah nggak sih Pak? Ternyata kok banyak banget ya hal-hal seperti ini terjadi di ibu kota kita. Oh iya, resah. Justru ini kan terjadinya di ibu kota ya. Kok bisa sampai nggak ketahuan, sampai udah lama kan ya ini? Iya. Kalau yang video porno ini kurang lebih 1 tahun, sedangkan yang pesta seks ini sudah beberapa tahun lalu. Oh iya, kalau pesta seks
dengar-dengar aja, tapi saya nggak ini detailnya sih. Tapi kalau Bapak main media sosial nggak Pak? Iya. Tapi sempat ada kalau lagi baca-baca berita atau lagi nonton YouTube dan lain sebagainya, ada nggak sih mungkin semacam iklan atau tidak sengaja melihat begitu ada, kan ini informasinya semua lewat media sosial Pak? Oh iya, kalau iklan yang untuk yang langganan itu nggak ada sih, tapi kalau lewat di medsos banyak banget itu yang tiba-tiba muncul, atau yang mereka kalau ada, kita kan kadang-kadang teman-teman ngetek gitu ya. Oke. Apa yang diinginkan dari warga terkait hal ini? Mungkin kepada pemerintah agar lebih tegas atau bagaimana? Iya sih, harusnya bisa lebih dibatasin gitu. Oke, dibatasin juga ya. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Foto-foto monggo Pak. Udah saya. Baik, dan juga pemirsa, nanti saya juga akan berbincang di segmen berikutnya bersama Ibu Yuanita, sosiolog, melihat bagaimana sisi motif dari pelaku dan juga konsumen, dan juga bagaimana saat ini industri seks dalam tanda kutip di wilayah Indonesia, dan bagaimana juga harus pihak kepolisian memberantas hal ini. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita kembali lagi masuk ke tema dialog kita. Ini Indonesia darurat porno aksi, pornografi begitu. Ibu Yuanita, kalau kita sedikit melihat dari dua kasus yang belakangan ini baru terjadi, ini apa sih sebenarnya motif dari pelaku, kemudian motif juga dari konsumennya sendiri, Bu? Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai pelaku ya di dalam pornografi, itu pasti yang pertama ekonomi ya, karena kan pornografi itu sudah menjadi sebuah industri. Yang namanya industri, di situ ada pendapatan atau income yang luar biasa gitu. Bahkan sampai dengan 500 juta rupiah. Betul, dan ini kan menggiurkan. Yeah. Jadi motif ekonomi masih mendominasi ya untuk sebuah industri pornografi dimanapun itu, terutama di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ya, dari para aktor ini sebenarnya melihat menjadi aktor atau model ya dari video porno ini jalan pintas untuk populer gitu loh. Jadi kalau dia udah viral atau populer, ini nanti kan dia bisa diambil untuk menjadi selebritis atau menjadi artis gitu ya. Jadi trendingnya melalui situ atau viralnya melalui situ. Jadi kan memang situs-situs ini kayak batu loncatan aja. Jadi dia nggak selamanya akan ada di industri itu, tapi dianggap sebagai batu loncatan gitu. Nah, kalau melihat ya yang kasus pertama dulu Bu, yang tempat pembuatan video porno ini 3 lokasi, 1 tahun meraup 500 juta. Bahkan ini warga setempat tahu kok itu sebenarnya PH, tapi ternyata tidak menyangka itu adalah lokasi pembuatan video porno. Nah, sebenarnya kalau melihat saat ini, apakah memang kurang adanya pengawasan baik dari masyarakat atau pemerintah setempat, atau gimana sih Bu? Ya, karena kalau kita bicara konteks Indonesia ya, industri pornografi kan memang belum ada payung hukum legal gitu ya, gitu. Berbeda dengan beberapa negara gitu ya. Memang ada payung hukumnya, red district itu kan legal. Nah, jadi kan mereka harus mengcover atau menutupi ya. Ya memang bisa dibilang PH ya, production house, tapi kan masyarakat juga tidak paham gitu loh bahwa PH-nya ini adalah untuk memproduksi gitu ya. Nah, film-film, video atau misalnya foto-foto yang berbau seksualitas dan pornografi gitu. Dan ini memang ya karena memang kondisi juga Jakarta ini individualis ya, jadi mungkin ketika mengurus perizinan bahwa ini PH ya tidak terlalu ditelusuri lagi seperti itu. Apakah PH ini bekerja dalam bidang video dokumenter atau misalnya casting atau pornografi gitu. Tapi kalau melihat kan tadi Ibu Yuanita mengatakan bahwa kalau dari sisi pelaku ini kan biasanya adalah motifnya ekonomi ya, baik pelaku tuh PH-nya dan juga para talentnya di dalamnya. Kita tahu pihak kepolisian akan memanggil belasan talent pemain video porno ini pada hari ini begitu ya. Nah, ini kalau melihat talentnya sendiri kan namanya sudah mencuat juga ke permukaan ya Bu ya. Apakah sebenarnya masyarakat kita seakan menormalisasi Bu akan hal ini, karena mereka juga sudah sering tampil di media sosial. Ada juga salah satu talent yang ternyata sudah kerap juga mendapatkan isu tentang hal ini begitu Bu, sudah bahkan juga pernah ditetapkan sebagai tersangka juga atas kasus yang serupa. Nah, ini yang kita sebut darurat pornografi, karena
Misalnya kita flashback 10-20 tahun yang lalu yang namanya pornografi itu penyimpangan gitu kan. Nah, jadi akan ada sanksi sosial. Sekarang dengan ada proses normalisasi itu dipandang sebagai sesuatu hal yang wajar. Nah, ini yang memang bahaya gitu. Apakah sebagai loncatan karir dan di mana tidak selamanya mereka di situ karena mereka juga punya side job lain gitu ya yang memang mendukung gitu ya untuk ya saya mau nggak mau bilang ke selebritas atau ke artisannya itu gitu. Nah, ini kan luar biasa karena beberapa yang kita tahu ya selebrita yang berasal dari pemeran atau cover majalah-majalah dewasa pun saat ini kan jadi populer dan dianggap biasa aja dia syuting di mana-mana ya, maksudnya baik di acara, berita, kemudian di sinetron, menjadi bintang tamu sebagainya. Jadi ini yang saya sebut normalisasi yang dulu kita anggap ada sanksi sosialnya ada tabunya, ada sanksi tabunya, sosialnya, ada malunya, dicap jelek begitu ya. Betul. Jadi sekarang ya mereka menganggap ini biasa, ini bagian dari proses untuk menjadi populer, viral supaya satu saat kalau saya sudah dikenal ya oleh publik, ya kan saya akan menutup rekam jejak yang di industri pornonya itu. Itu yang menurut saya batu loncatan itu menjadi normalisasi. Apa sih yang akhirnya membuat kok saat ini tadi Ibu Yuanita mengatakan sudah darurat pornografi di Indonesia? Apakah memang akses yang terbuka luas ataukah memang keinginan atau karakter dari masyarakat Indonesia yang ingin cepat tenar, cepat banyak uang gitu. Jadi segala cara pun ditempuh gitu. Nah, atau apa Ibu sebenarnya? Jadi darurat ini juga melihat bahwa pornografi sebagai sebuah industri yang tadinya ranahnya publik menjadi private. Karena mudah diakses, kita nggak usah keluar dari rumah nih Mbak. Ya kan? Kita tinggal mengunduh, berlangganan atau misalnya menginstal aplikasi tertentu gitu ya. Nah, ini kan disebut privatisasi ya, industri pornografi. Memudahkan gitu, penyebaran juga accessible. Bahayanya adalah kita udah nggak bisa kontrol nih kalau ranahnya private ya. Kalau siapa yang nonton, apakah anak di bawah 17 tahun atau misalnya bahkan anak usia SD gitu ya. Betul. Kalau ranah publik kan kita masih bisa film ini untuk 17 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas. Itu tapi masih ini langsung bisa dari handphone kita tidak tahu siapa saja mengakses gitu ya. Nah itu, jadi asal dia langganan membayar gitu ya ke provider sudah bisa mengakses gitu loh, sudah bisa berlangganan. Nah ini yang menurut saya daruratnya di sini. Oke, Ibu Yuanita, sebelum kita membahas lebih detail lagi, saya akan ajak Ibu Yuanita dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana lokasi tempat pembuatan video atau film porno di wilayah Pasar Minggu, Jakarta dengan rekan kami Haidar Faisal. Faisal, silakan. Ya, baik. Selamat pagi Kamarati dan juga pemirsa. Memang seperti diketahui bahwa beberapa hari lalu ini jajaran kepolisian di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggerbekan terhadap sejumlah tempat yang diduga digunakan untuk membuat video-video asusila. Ada 3 tempat yang dilakukan penggerbekan oleh di Treskrimsus Polda Metro Jaya. 2 diantaranya ini ada di wilayah Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan 1 lainnya ini ada di Jalan Jati Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di tempat saya mengabarkan saat ini. Namun Kamarati dan juga pemirsa, kami tidak bisa mengeksplor secara bebas dan juga tidak bisa menunjukkan detail rumah kepada Anda semua karena memang rasa keberatan yang diajukan oleh pemilik rumah yang tidak ingin rumahnya diekspos kepada publik. Dan untuk menjalankan prinsip kejurnalistikan yang baik, kami pun menghormati rasa keberatan yang diungkapkan oleh pemilik rumah. Namun saya bisa gambarkan kepada pemirsa di rumah bahwa hingga sampai saat ini pun memang ini merupakan salah satu rumah yang dijadikan tempat dibuatnya video asusila. Berbeda dengan 2 rumah lainnya. TKP ini pemirsa bentukannya adalah rumah ataupun kediaman dan memang lokasinya ini tidak berada di jalan raya utama ataupun di pinggir jalan raya utama, melainkan di kawasan perumahan begitu. Karena memang ternyata rumah ini juga yang ternyata dijadikan tempat singgah oleh tersangka I. Dan pemirsa memang untuk lebih lanjutnya
disampaikan juga oleh pemilik rumah yang kemudian selanjutnya akan kami sebut sebagai Pak Haji, yang memang disampaikan bahwa para tersangka ini sudah mengontrak di rumah ini selama sejak 31 Januari. Dan tentunya pemirsa, kasus ini masih terus berkembang. Tentu kita akan nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini. Untuk sementara demikian, Kamarati, kembali ke studio. Orgi ya. Dua lah ya, dua ya. Ya, oke. Terima kasih Haidar Faisal atas informasinya, dan saya mau ke Ibu Yonita. Kalau melihat tadi sudah ada sedikit mengenai gambaran lokasi pembuatan video porno ya. Bu, kalau kita bergeser sedikit ke kasus yang pesta seks yang di kawasan Semanggi. Ini mengundang para peserta juga lewat media sosial dan lain sebagainya. Ini darurat yang dari sisi ini seperti apa Ibu yang melihatnya? Nah ini, jadi bagaimana yang tadinya pesta seks atau orgi yang menurut saya ya, kalau mundur ke 10-20 tahun yang lalu sebenarnya memang sudah ada gitu. Tetapi kan dia undercover ya, jadi misalnya tersembunyi, segmented, hanya circle tertentu yang tahu atau orang-orang tertentu. Nah, kalau ini sampai dia posting di Instagram dan siapapun bisa ikut follow Instagram ya, kemudian bisa daftar. Menyetor 1 juta sudah bisa jadi peserta. Betul. Nah, ini yang menurut saya privatisasinya di situ, dan ketika udah ngomong ranah private, kita udah nggak bisa lagi sortir berdasarkan usia, ya, kematangan seksualitas dia. Jadi kan ini nanti saya sih karena saya pendidik ya berpikir ini anak-anak usia sekolah juga bisa gitu ya mengakses Instagram gitu. Nah ini kan luar biasa. Seharusnya di usia mereka kematangan seksualnya belum misalnya sampai setinggi itu, tapi karena sudah terpapar itu kan, nah ini kan pasti ada efek atau implikasi, dia nggak bisa fokus belajar, dia kecanduan, addicted gitu. Nah ini juga mengkhawatirkan, apakah orang tuanya tahu dia main-main medsos Instagram, salah satunya, nah untuk pesta seks atau orgi gitu kan. Karena apa yang bisa dilakukan saat ini dengan darurat pornografi di Indonesia? Oke, kalau misalnya kita harus mengembalikan sih sanksi sosial itu penting. Jadi menurut saya penangkapan 11 orang pelaku itu membuat masyarakat tersadarkan bahwa oke, ini nggak boleh. Jadi ada payung hukumnya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau main di dalam industri ini. Itu dari aspek pelaku ya. Jadi efek jerah itu emang harus ada. Soalnya kalau pembiaran terus ya mereka juga menganggap ini bagian dari pekerjaan gitu loh, atau profesi. Mata pencarian. Betul. Nah dari aspek konsumennya ya, karena memang sudah masuk ke ranah private gitu kan, undangan-undangan, penyebaran konten, siapapun bisa akses. Ya mungkin pengawasan ya, kalau yang anak usia sekolah atau di bawah umur gitu ya, pengawasan dari orang tua itu penting gitu, memblokir dan sebagainya. Nah memang kalau yang dewasa ya harus dikembalikan ya dalam self controlnya ini gitu, jangan sampai juga addicted seperti itu. Baik, poinnya sudah kita melihat bahwa memang harus ada upaya yang lebih keras untuk memberikan efek jerah terhadap para pemain di pelaku di industri ini begitu ya Bu, sehingga Indonesia ini tidak menjadi darurat pornografi pastinya. Terima kasih banyak Ibu Yonita, selamat beraktivitas kembali nanti. Terima kasih. Oke, semoga ini juga menjadi perhatian untuk masyarakat. Memang tidak hanya pemerintah atau pihak kepolisian yang berupaya untuk menekan dari pornografi yang marak di Indonesia, tapi dari masyarakat sendiri juga harus turut mengawasi dan juga menekan akan hal ini. Oke, kembali lagi kepada Maria Segaf dan juga Bayu Andrianto di studio.